Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, jamaah al-muhajirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah saya kembali bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada tema pembahasan ba'da maghrib ini untuk tawassobil haq wa tawassobis shob, pembahasannya adalah berkaitan dengan keutamaan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, kita telah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, hati, kemudian kita bisa berbicara, bisa berpikir. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyiapkan salah satu lumbung pahala bagi umat Islam. Di antaranya adalah dengan membaca dan memahami Al-Quran. Tentu membaca dan memahami ini pada ujung-ujungnya adalah untuk mengamalkannya. Nah, di sini banyak sekali keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 29-30, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka bertilawah kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma razaqnahum, dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik dengan diam-diam atau sembunyi dan juga terang-terangan, yarjuna tijaratan lam tabur, mereka mengharapkan tijarah atau perniagaan lan taburo, yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan menambah kepada mereka dari keutamaannya, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, Syakur, dan juga Maha Mensyukuri. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ini ayat luar biasa. Kalau seandainya umat Islam tidak tergugah dengan ayat ini, maka keimanannya dipertanyakan. Karena ini diawali dengan inna, harfut taukid, di mana ini menegaskan, sungguh, ini dengan kalimat yang luar biasa. Alladzina yatluna, tadi yaitu yang bertilawah. Tilawah itu salah satu penjelasan tilawah dari apa yang disampaikan salah satunya oleh guru saya, yaitu Syekh Hanofa. Beliau mengatakan yang namanya tilawah itu adalah mengikuti bacaan sebelumnya. Jadi Al-Quran itu tidak membaca sesuai dengan selera, tapi membaca dengan apa yang telah dibaca oleh sebelumnya.
Contoh mungkin kita dari guru kita dari gurunya terus sampai ke sahabat, dari sahabat sampai ke Rasulullah. Dari Rasulullah beliau pun tidak membuat sendiri, tapi diajarkan oleh malaikat. Ya, malaikat siapa? Malaikat Jibril ya. Jadi tilawah itu seperti itu Pak. Jadi berlanjut, makanya itu ada istilah sanad, artinya agar terjaga kemurnian Al-Quran, baik dari sisi bacaan ya, dan juga tentu pemahaman yang tidak menyimpang. Di sini dikatakan yang paling yang harus kita garis bawahi di sini adalah tijaratan lang tabur. Ketika orang membaca Al-Quran, maka otomatis dia itu sudah bertransaksi lang tabur yang tidak akan pernah merugi. Mungkin kita maklum yang dari pesantren ini ada lam. Lam itu adalah huruf istimror. Lakna pilih istimror artinya untuk selamanya. Jadi kalau diterjemahkan tidak akan pernah selamanya merugi. Jadi membaca Al-Quran itu seperti itu. Makanya ada yang bertanya, ketika para asatidz berkumpul kajian tentu dengan wahyu yaitu Quran dan hadis, berbagai hadis, disimpulkan ada pertanyaan yang dibahas secara mendalam, dari kajian mendalam ada 3 poin. Ketika bertanya, ada yang bertanya, wa kaifa yadkhuluna jannata bighairi hisab. Bagaimana yang dimaksud dengan masuk surga tanpa hisab? Apa saja amalan-amalannya? Ternyata Pak luar biasa, yang pertama itu adalah tilawatul Quran. Membaca Quran. Jadi membaca Quran itu harus kita biasakan, harus jadi habit mungkin gitu ya. Kalau mengatakannya habit, minimal Bapak waktu menyempatkan 30 menit itu minimal ya. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Kemudian yang kedua, ini informasi mungkin Pak ya. Jadi tilawah Quran itu luar biasa pahalanya, karena tadi juga dikatakan lang tabur, belum nanti saya bacakan keutamaan yang lain. Yang kedua itu adalah mengkaji ilmu Pak. Jadi thalabul ilmi itu yang bisa diantaranya yadkhuluna jannah bighairi hisab. Kenapa dengan ilmu? Ya karena ilmu itu kalau kita baca dalam salah satu kitab yang berjudul, kitabnya itu Mausu'ah Fiqh al-Islami atau Ensiklopedia Islam, ada 6 kewajiban pokok bagi seorang muslim. Jadi bisa jadi kan ada orang yang usianya 30, 40, 50, 60 tidak tahu kewajiban pokok seorang muslim itu apa. Nah, dalam kitab Al-Mausu'ah ini disebutkan ada 6 kewajiban pokok. Yang pertama itu adalah iman. Iman kepada Allah, beriman. Tentu kalau udah iman nanti Islam, Muslim. Buktinya ada orang yang meninggal, dia itu terkenalnya meninggalnya di medan perang. Tapi ketika dia menghisab, ditanya oleh Allah, kamu meninggal karena berada di medan perang? Iya, karena ini untuk mendapatkan ridhomu. Kata Allah, bagaimana? Bohong. Kadzabta, tidak hadis riwayat Muslim. Tapi engkau berperang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ternyata niatnya bukan itu. Niatnya adalah untuk disebut orang yang pemberani. Nah, jadi tidak menghadirkan ikhlas dalam dirinya. Itu yang pertama, iman. Begitupun yang ahli sedekah ya. Ahli sedekah pun kalau niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena ingin disebut orang yang dermawan, tidak menghadirkan iman dalam hatinya.
maka saat dia menghisab Allah tidak bisa dibohongi. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Kamu itu ingin disebut orang yang dermawan. Ada juga yang tiga ini nih, qori, membaca Quran. Niatnya jangan salah, jangan karena makhluk. Jangan ingin disebut seorang qori bagus bacanya, tidak, tapi hadirkan membaca Quran itu untuk Allah. Sehingga orang yang riya nanti akan ketahuan. Dan Allah nanti akan mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong, engkau rajin mencari ilmu, membaca Al-Quran itu untuk disebut sebagai seorang qori. Akhirnya kan ketiganya ke neraka. Nah ini alasan yang pertama, iman. Yang kedua apa? Yang harus kita ketahui kenapa ilmu menjadi video hisab. Yang kedua itu adalah ilmu. Iman tidak cukup kalau tidak disertai dengan ilmu. Iman itu ibarat sebuah pohon. Ilmu itu adalah air yang disiramkan. Iman tanpa ilmu maka itu akan layu bahkan mati. Ini mungkin saya sampaikan karena penting juga ya. Karena berkaitan juga sebetulnya ini bagian dari itu. Jadi iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh. Amal. Orang beriman, orang berilmu tanpa beramal sia-sia. Tidak berbuah. Seperti orang Yahudi, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Yang keempat adalah tidak cukup orang beriman, kemudian berilmu, beramal. Yang keempat akhlak. Karena ternyata ada juga orang yang muflis. Muflis itu bangkrut. Kalau di dunia bangkrut itu bisa dibantu. Makanya dalam zakat kan ada yang disebut mustahiknya itu gorimin, ya, yang perlu utang itu dibantu. Tapi kalau di hari akhir muflis, aduh, rugi. Rajin ibadah tapi tidak berdampak kepada akhlak, rugi. Rajin sholatnya, saumnya, tapi suka menyakiti tetangga, suka menyakiti keluarganya. Ada mungkin kalau bapak-bapak ke ibu, ke anak, itu hati-hati. Bahkan yang jangan sampai dilakukan adalah menipu ya. Salah satu contohnya itu adalah ketika pedagang di pasar mengatakan ini gandum kering. Rasulullah tahu karena dikasih tahu oleh malaikat. Rasulullah celupkan tangannya dan ternyata di dalamnya basah ya. Sedangkan orang yang membeli sudah banyak, sehingga timbangannya kan menjadi berat, maksudnya seperti itu. Rasulullah mengatakan, siapa yang menipu laisa ummati, dia bukan umatku. Ya, jadi orang yang sholat, orang yang jadi rajin saum tapi tidak berdampak kepada akhlak, mohon maaf, misalkan suka menipu, korupsi, ya, tidak lahir dalam amalnya, itu berarti dia itu tidak sempurna, bahkan bisa menjadi muflis. Ketika misalkan pahalanya hanya 90 kilo misalkan, kemudian dosanya sama katakanlah 80 kilo, masih ada 10 kilo, ternyata masih orang-orang banyak yang menagih kepada Allah, ya Allah dia telah mendolimiku, akhirnya dikasihkan pahalanya itu sehingga minus. Yang nagih misalkan puluhan orang, sedangkan modal tinggal 10 kilo lagi, sedangkan dosa katakanlah 50 kilo ya, berarti minus 40 kilo, apalagi sampai kintalan, tonan, maka otomatis yang demikian tidak akan masuk surga langsung, tapi tentu harus dibersihkan dulu di neraka. Itulah yang keempat, yaitu akhlak. Jadi iman, ilmu, amal, akhlak. Ternyata tidak cukup akhlak. Yang kelima itu ada dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, tapi ceramah bagian dakwah. Dakwah itu bapak-bapak ketika ngajak kepada saudara, kepada teman, kepada siapapun untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara lisan, dengan cara tulisan, misalkan ngejapri ya, atau misalkan bikin flyer kemudian distatuskan, itu sudah berdakwah. Jadi dakwah itu kewajiban semua. Dan yang keenam itu adalah jihad.
Jihad itu bukan yang di dalam bayangan hanya perang, tidak. Ya. Ternyata jihad itu dalam artinya itu adalah memerangi musuh dengan semaksimal mungkin. Dan musuh itu ternyata bukan orang kafir saja, bahkan yang paling besar itu ada dalam jiwa kita, amarah gitu ya, nafsu, selalu ingin melakukan keburukan. Itu berjihad, berjuang sekuat tenaga. Itu yang pertama adalah melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua baru syaitan. Syaitan itu kan minal jinnati wan nas. Dan yang ketiga itu adalah baru orang munafik dan kafir. Inilah 6 kewajiban, dan di sana ada ilmu dan amal. Nah, ini mungkin di sini adalah ilmu yang nantinya praktis ya, untuk kita bisa mengaplikasikan salah satu kewajiban kita untuk memperoleh pundi-pundi pahala yang banyak. Di antaranya adalah dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran yang luar biasa tadi, dengan surat fatirnya, dengan kalimat lam tabur, tidak akan pernah merugi. Dan ini salah satu bisa menjadi amal jariah gitu. Kemudian sebagai penguat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Nah, ini merupakan fi'il amar ya, artinya perintah. Perintah ini tentu ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan ditinggalkan tentu akan berdosa. Harus bisa di antara Quran itu tentu salah satunya adalah kita tahu ya, Al-Fatihah merupakan rukun ya, artinya ketika tidak membaca Al-Fatihah tidak sah salatnya. Jadi di sini Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan pahala yang begitu besar. Di dalam hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, yaqulu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a, siapa orang yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya itu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi 3 huruf kali 10, artinya 30 kebaikan. Bahkan salah satu dai yang kondang di Indonesia sekarang ya, dan banyak digandrungi ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada beliau, Ustaz Ali Hidayat, menguatkan ya, menyampaikan bahwa ada satu amalan yang begitu ringan tapi begitu besar, begitu banyak pahalanya, yaitu tilawatul Quran, membaca Quran. Itu beliau menyampaikan karena satu huruf itu 10 kebaikan. Makanya pantas tadi salah satu yang bisa mengantarkan orang masuk surga tanpa hisab. Orang ketika berlama-lama di Quran pahalanya banyak. Dan tidak sedikit ya, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, Allah mewafatkannya dalam keadaan membaca. Berarti dalam keadaan husnul khotimah. Ini luar biasa. Nah, kemudian kalau tadi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami, kemudian saya pun membawakan 7 keterangan yang bisa membuat orang semangat dalam Al-Quran. Tentu orang beriman itu pasti membaca Quran itu menjadi sebuah hobi. Seperti para sahabat Pak. Para sahabat mah sampai luar biasa, malam-malam pun hampir tidak tidur. Seperti Abdullah bin Mas'ud, baca Quran luar biasa.
Sampai ada kata Rasulullah, jangan berlebihan, maksudnya ada waktu untuk tidur. Jadi kita pun ada waktu, ada hak. Sampai seperti itu Pak, zaman dulu mah, tapi akhirnya masih ya tidurnya. Kadang baru buka 1 halaman, 2 halaman, setunggu Pak ilmunya. Nah gitu. Kalau dulu itu sampai luar biasa Pak, para sahabat itu. Ketika indah membaca Al-Quran gitu ya tuh, membaca Al-Quran, bahkan ada yang melesat panah gitu yang menghujam, itu tatapan itu luar biasa. Bagaimana itu penghayatan terhadap Al-Quran ya, begitu luar biasa mereka. Karena diantaranya memang Allah menyampaikan melalui lisan Rasulnya banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pertama, ini keutamaannya. Al-Quran itu akan menjadi syafaat Pak, atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Pendapat ini tentu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu, ia bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Ini merupakan fi'il amar, dhamir antum. Bacalah olehmu, oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya, ya'ti yaumal qiyamati, ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat bagi para pembacanya. Luar biasa. Jadi kalau sekarang yang kita sudah terbiasa berarti semakin meningkat. Bagi yang katakanlah masih belak beton gitu ya, ayo gitu, tingkatkan semangat membaca Al-Qurannya, karena luar biasa nanti akan menjadi syafaat penolong. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Ini yang belajar dan juga mengajar. Dalam hadis riwayat Bukhari, An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya, yang mengatakan, kata Utsman, dan mushaf itu standarnya mushaf Utsmani. Ada di antaranya mungkin ini sebagai pengingat atau informasi bagi yang belum tahu, bahwa Utsman bin Affan itu mushafnya dijadikan standar, dan salah satu penjaganya itu banyak, yaitu para ahli tajwid ya. Di antaranya Imam Al-Jazari menulis dalam kitab Al-Manzumah yang total dengan bait-bait syair atau matanya itu ada 109. Di sana beliau dari mulai makhrijul huruf, sifatul huruf ya, bagaimana makhraj yang benar, sifat yang benar, kemudian mim tasdid, mim maksukun, nun sukun, sampai ada cara penulisan yang disebut dengan maktub wal mausul. Kapan misalkan Allah ditulis dengan Allah dan kapan ditulis Allah, itu sampai teliti seperti itu. Luar biasa. Kemudian innama nulisnya dipisah atau disambung, itu ada. Sampai tentang tak marbutoh atau tak taknis. Kata rahmatu itu tutupnya tak marbutoh atau tak taknis atau tak maftuha, itu ada. Mana yang benar, kedua-duanya juga ada, cuma tempatnya berbeda. Ini diantaranya adalah sebagai sandarannya mushaf Utsman bin Affan. Karena contohnya haitsuma, contoh saja ini dalam penulisan Al-Quran standarnya Utsman bin Affan, teringat gitu kan. Ketika menulis haitsuma itu dipisah haitu dan maknya. Ternyata saya pas buka mushaf digital itu haitsumanya disambung. Nah, orang yang mempelajari Imam Al-Jazari dalam Al-Manzumah ini tentu akan protes. Kenapa? Karena dalam Al-Jazari dikatakan setiap kalimat haitsumah itu dipisah. Tapi ternyata mushaf-mushaf yang ada pada waktu saya mengajar di Masjid Al-Awwal itu semuanya dipisah. Berarti
yang digital itu katakanlah tidak semuanya salah juga, tapi ada juga yang tentu dari sisi penulisannya kita harus teliti. Bagi orang yang mempelajari Al-Quran tentu itu berbeda. Kenapa? Karena ketika haitsuma ditulisnya secara terpisah, maka ketika waqaf iddirori atau waqaf ketika kita capek kehabisan nafas, sekalipun maknanya tidak tepat, yang namanya waqaf iddirori itu boleh, Pak. Bapak batuk bisa temanya kedua sekiranya bismillah terkedah masa dan berhenti. Nah, ketika itu maka di antara ada yang udah lelah, udah capek, maka haid gitu, tidak haid cuma nanti berdampak kepada tilawah gitu ya. Itulah mungkin Al-Jazari kenapa sampai sedetilnya tulisan itu dimuat agar sama dengan mushaf Utsman gitu. Itu mungkinnya sepintas. Nah, kata Utsman bin Affan, Rasulullah telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan. Jadi Pak, nu beruntung kedua, anu belajar atau yang mengajar. Berarti kalau tidak di posisi belajar dan tidak di posisi mengajar, berarti orang yang tidak baik gitu ya, mafhum mukhalafahnya seperti itu. Nah, memang di antara tajwid mungkin kita tahu ada nun sukunnya, ada yang menjadi idhar, ikhfa gitu ya. Kemudian ada yang jadi iklab, kemudian tasdid ya, kemudian damad panjang. Karena memang nanti berpengaruh selain makhraj yang berpengaruh kepada makna, karena panjang pendek pun sama bisa mempengaruhi kepada makna. Ini contoh singkatnya saja, misalkan orang membaca alhamdu menggunakan han itu tengah tenggorokan atau wastul halqi. Alhamdu itu dari hamidah yang hamdan itu jadi masdar. Alhamdu artinya segala pujian. Itu menggunakan tengah tenggorokan. Alhamdu. Tapi kalau orang alhamdu, coba nanti Bapak cek di kamus Arab ya. Di kamus Al-Bisri, bisa juga Al-Munawwir, itu kalau menggunakan hanya pangkal tenggorokan, orang mengatakan alhamdulillahi kayak yang fasih kan ya. Tapi ternyata maknanya adalah kelebihan. Kekurangan maaf. Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau alhamdulillahi, segala kekurangan bagi Allah Tuhan semesta alam. Luar biasa, jauh sekali. Hanya dengan hak dan hak gitu ya. Nah, inilah mungkin pentingnya. Bahkan jangankan Quran gitu. Sunda juga kan ada yang menyampaikan Ustaz Aceh gitu kan. Beda penekanan itu beda makna. Ketika menanyakan orang, "Ai bumi Pak Ahmad di mana?" Pampayuna tuh pakai tasdid. Berarti pampayuna paling apa Pak Sunda itu? Paling depan. Tapi kalau menanyakan toko, kalau toko itu Pak Asep di mana toko Pak Asep? Pampayuna beda cetak. Anu hiji mah pampayuna depan. Yang satu mah tidak dipakai nun tasdid ya. Payuna paling laku. Itu udah beda, Sunda saja beda. Apalagi ini Quran. Itu mungkin sederhananya. Jadi tentu Al-Quran ini luar biasa. Kenapa belajar mengajar itu karena selain pahalanya besar, karena memang secara makna juga ternyata bisa berubah. Makanya nanti ada lahnul jali, ada kesalahan besar, kesalahan yang pada makna, ada yang kopi, yang ringan. Misalkan sifat sin dan sin sama sod belum mencapai itu masih bisa jadi dalam kata-kata tertentu hanya orang-orang tertentu gitu yang bisa mengetahuinya sifat apa yang tidak muncul ya misalkan. Nah, itu akan diketahui kalau kita mempelajari Al-Quran gitu.
Sama saya pun Pak masih mempelajari ya sampai insya Allah, karena tadi ilmu itu adalah bagian kewajiban kita. Termasuk dalam membaca Al-Quran kan harus menggunakan ilmu gitu ya. Apalagi kalimatnya utlu, bacalah olehmu apa yang telah dibaca orang-orang sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang mahir Al-Quran nanti katanya akan bersama para malaikat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, qolat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Quran wa huwa mahirun, dan dia itu mahir, bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Itu dalam hadis riwayat muttafaq alaih, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Aduh, lalu bagaimana tuh mahir? Jangan berkecil hati dulu. Kalau cantaman pasti jadi pikiran mereka, di malaikat orang pemacam bisa ya. Nah, ternyata Rasulullah SAW di sini memberikan luar biasa itu ya bagi orang yang masih mempelajari dan terbata-bata. Ini pun sama dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Quran wa yata'u, tanpa terbata-bata, fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni, karena terbata-bata berat membaca hikmahnya. Amma yatasawuf masih ikut contoh Pak, amma yatasa lalu can batu bola bersih bolanya beres-beres gitu ya, masih terbata-bata. Ternyata oleh Rasulullah SAW ini diberikan kabar gembira, katanya lahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Luar biasa ya. Jadi yang belajar, yang mahir, yang tidak semuanya oleh Allah diberikan pahala sebagai nanti untuk memberat amal kebaikan. Kemudian yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Ini dari sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang berkata, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Mana dia siapa ya? Al-Quran jadi memiliki keutamaan, akan diangkat kaum dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah yukhrijunan nasa minal zulumati ilan, dari kegelapan menuju cahaya. Artinya yang asalnya tidak tahu mana haram halal, sekarang dibimbing pada yang halal, kepada yang diperintahkan Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Yang asalnya sudah berada hampir di jurang neraka, akhirnya ia misalkan bertaubat, kemudian mempelajari, memahami, menjadi yang mulia, menjadi ahli surga. Nah, itulah keutamaan Al-Quran yang kelima. Kemudian dalam literatur hadis yang lain juga, bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Ini riwayat Muslim Pak, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun, tidaklah yang kumpul suatu kaum, fi baitin min buyutillahi, dari satu rumah, dari rumah-rumah Allah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka bertilawah kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan ia saling bertadarus Pak. Jadi bertadarus itu bisa jadi orang membaca ada yang salah dibenerin, apalagi sampai baca terjemah gitu ya. Katanya illa nazalat alaihim sakinata wa ghasyiyatuhum rahmatu wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka Allah
akan memberikan kepadanya ketenangan serta dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Ya, luar biasa. Jadi membaca Al-Quran, makanya tidak sedikit orang yang sambil nunggu isya itu membaca Al-Quran, bertilawah ya. Nah itu diantaranya adalah ingin mendapatkan rahmat Allah. Dan memang ketika orang membaca Al-Quran, kita pernah ngaraos tenang gitunya sampai aduh tiba-tiba melihat hutang segala macam hari lap gitunya tenang itu karena Allah yang sudah menyampaikan melalui lisan Rasulnya. Nah kemudian ini keutamaan yang terakhir yang ketujuh, yaitu Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ini dijelaskan, An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, qala rajulun, seorang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala al-murtahil, itu hal murtahil. Apa itu? Ya, hal murtahil ini orang bertanya gitu. Qala alladzi yadribu min awalil qur'ani ila akhirih kullama halla yantahala. Jadi hal murtahil itu adalah yang baca Quran dari awal hingga akhir. Kemudian setiap ia selesai, ia mengulanginya lagi. Yang disebut dengan apa kalau di kita? Khotaman. Ya, selesai tidak udah sekali beres dia. Tidak, tapi mengulanginya lagi. Nah ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian penjelasan lainnya itu bab majaa Al-Quran unzila ala sabati ahruf. Ya. Dari hingga akhir, ada juga yang mengatakan mengulanginya dari awal sampai akhir, yaitu dalam kitab, yaitu bab majaa anil Quran unzila ala sabati huruf, yaitu Quran itu turun dalam 7 huruf. Nah itu mungkin untuk memperdalam lebih dalam lagi, yang pasti orang yang selalu gitu ya menjadi habit kebiasaan membaca dari Al-Fatihah kemudian sampai Anas, mengulanginya lagi terus menjadi habit kebiasaan, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dari keterangan-keterangan tadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin cinta kepada tilawah Al-Quran, kemudian ada keinginan dari kita untuk memahaminya, lalu mengamalkan dan tentu mengajarkannya kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf atau kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.